Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Oke, pagi hari ini kita akan belajar senam lantai, khususnya roll depan kaki lurus. Oke. Bapak mengingatkan lagi kepada adik-adikku, anak-anakku semua, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya, tetap kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Lanjut saja, Bapak akan menjelaskan senam lantai roll depan kaki lurus. Oke, untuk adik-adikku semua, anak-anak semua yang saya banggakan, tetap semangat dalam proses belajar ini ya, pagi hari ini ya. Bapak akan menerangkan tentang senam lantai, yaitu apakah yang disebut dengan senam lantai itu adalah satuan dari rumpun senam sesuai dengan istilah lantai ya. Maka gerakan-gerakan terbentuk pembelajarannya dilakukan di lantai atau di matras yang sesuai standarnya. Jadi senam lantai atau dalam media alasnya itu matras yang merupakan alat yang dipergunakan senam lantai itu disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas ya. Itu secara umumnya ya. Untuk sarana dan prasarana senam lantai itu ada matras ya, ada gedung, itu adalah prasarananya. Oke, untuk matras itu luasnya 12 kali 12 meter dan dikelilingi matras selebar ketebalannya itu lebarnya itu setiap matrasnya itu adalah 1 meter untuk keamanan pesenam. Jadi catatan di masa pandemi COVID-19 ini, untuk memfasilitasi pembelajaran dapat menggunakan media seadanya yang ada di rumah, karena kita pembelajarannya tidak di sekolah, kita belajar di rumah sesuai dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yaitu bisa menggunakan kasur busa dan kasur kapas dengan ketebalan minimal 15 cm agar tidak membahayakan dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk prasarana itu secara umum kita bisa menggunakan aula atau kelas ya, bisa juga di area terbuka bebas untuk memfasilitasi pembelajaran. Oke, Bapak akan menerangkan manfaat senam lantai ya, yaitu secara fisik senam lantai itu kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak melalui berbagai kegiatannya, yaitu kamu akan mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Jadi semuanya ada komponen di dalam pembelajaran senam secara fisik. Yang kedua adalah secara mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang mengembangkan keterampilannya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah dalam pergerakan. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Kamu harus bisa mengkreasi atau memecahkan suatu persoalan yang ada di diri kamu. Kamu harus bisa sesuai dengan pembelajaran yang harus kamu terima. Oke, lanjut. Oke, ini adalah gerakan roll depan ya, kaki tekuk. Gambarnya step by step 1, 2, 3, 4. Oke, Bapak akan menjelaskan ya aktivitas pembelajaran guling depan, yaitu gerakan mengguling atau menggelinding ya ke depan atau membulat. Jadi dalam gerakan guling dapat digerakkan tubuh harus dibulatkan ya. Aktivitas pembelajaran guling depan dapat terbagi atas 2 bagian,
yaitu ada guling depan atau roll depan sering disebutnya, dengan sikap awal jongkok, dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Oke, apakah menjelaskan dengan sesuai penjelasan yang tadi? Aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok ya. Oke, yang pertama sikap awal jongkok ya, jongkok. Yang kedua kaki rapat kakinya, terus letakkan lutut ke dada. Jadi ketika jongkok lututnya itu nempel ke dada. Yang kedua, tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm ya, di matras, tangannya di matras. Terus kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menggunakan kepala, atau bisa menggunakan ini ya, punggung. Jangan pakai kepala ini. Dan dagu sampai ke dada. Ininya dagunya nempel ke dada ya. Roll depan, perkenaannya bukan kepala tapi punggung ya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan mengguling ke depan. Yang kelima, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering ya. Bawah lutut itu ada tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok lagi. Lanjut, aktivitas pembelajaran guling depan dari sikap awal berdiri ya. Cuma perbedaannya yang tadi adalah posisinya awal itu adalah jongkok untuk proses awal ya. Untuk selanjutnya ini adalah posisi kita berdiri. Sikap siap ya, terus melakukan jongkok, lutut nempel sedikit ke dada, hampir ke dada, terus dagu nempel ke dada juga, melakukan roll depan, tangan memegang betis, tulang kering, posisi siap untuk berdiri lagi. Tuh. Oke, Bapak akan menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling depan ya. Ini perlu diperhatikan untuk anak-anak, jangan sampai melakukan hal-hal yang kurang tepat saat melakukan pembelajaran, karena bisa mengakibatkan cedera baik secara ringan maupun fatal. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit ya, terlalu jauh dengan ujung kaki. Jadi terlalu sempit banget di depan ujung kaki, tangan menempel ke matras itu juga kurang nyaman, terlalu jauh pun juga kurang nyaman. Jadi kira-kira 40 cm dari kaki. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna, dan akibatnya badan jatuh ke samping. Jadi ketika tangannya nggak kuat untuk melakukan roll depan, kita bisa juga gulingnya bukan guling depan ya, guling ke samping, jatuh ya, bisa ke kanan bisa ke kiri ya. Bukannya roll depan dengan sempurna, malahan jadinya roll depan ke samping ya. Itu sering terjadi karena kurang yakin, kurang pede, dan tangannya juga kurang kuat ya. Itu hal perlu diperhatikan oleh anak-anak semua. Oke, yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan ditekuk. Jadi ketika melakukan roll depan itu bahu tidak diletakkan di atas matras. Yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Jadi tangannya itu fleksibel aja, dorong, nggak terlalu menolak banget, itu enggak ya, belum biasa. Oke, untuk cara memberikan bantuan guling ke depan ya, istilahnya ini contoh gambarnya, ketika di rumah minta bantuan sama orang tua atau siapa, kakak, sama ada senior guru di lokasi terdekat kamu atau orang tua ya, yaitu ada gambarnya. Yang pertama adalah cara pertama, pegang belakang kepala kamu atau membantu menekukkan dan menolak pada kedua lutut. Yang kedua, cara kedua, mendorong pada punggung kamu pada saat akan duduk ya. Ketika duduk jongkok, dorong ya untuk
membantu mendorong. Yang ketiga, mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha, ya. Nah, dapat juga menolong berdiri di sisi kamu dengan kedua tangan agak mengangkat panggul kamu dan membawanya ke arah depan pada saat yang sama, memperingatkan kamu agar tetap melakukan kepala dalam-dalamnya. Jadi membantu kamu untuk terus kepalanya itu untuk menempel ke dada. Jadi ketika melakukan roll depan, kamu tidak kesulitan saat takut atau apa. Jadi orang yang membantu kamu ada di samping kamu, membantu memegang paha, ya, terus memegang pundak kamu ketika melakukan roll depan. Itu perkenaannya itu di punggungnya, bukan di kepala belakang, bukan, atau di kepala atas, bukan, langsung kenanya di punggung. Terus yang keempat, membantu menekukkan kepala dan menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Nah, tangan, terus ya melakukan guling. Ketika guling pun sesuai dengan yang tadi, orang yang membantu kamu di samping memegang paha, menundukkan kepala, dekat ya dagunya dekat dengan dada, lututnya juga dekat dengan dada, guling perkenaannya dengan punggung, dorong lagi, posisi duduk, tangannya memegang tulang kering, ya, sesuai dengan bantuan ya. Oke, cukup dulu ya kita pembahasan pada materi pagi hari ini dengan pembelajaran roll depan kaki tekuk, ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa diterima oleh anak-anak semua. Tetap semangat dalam pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Tugasnya adalah melakukan roll depan, ya, minimal 1 menit, maksimalnya 1,5 menit, ya. Lakukan roll depan aja. Apapun hasilnya, Bapak Guru akan menilai dan menghargai proses kalian dalam pembelajaran. Apapun hasilnya, Bapak Guru akan menghargai itu, ya. Tetap semangat, terus belajar, jangan sampai kamu tidak belajar. Demi cita-citamu, Bapak Guru akan selalu membimbing kalian lah, ya. Kalau misalnya ada waktu, semoga pembelajaran bisa offline seperti dulu kala, ya. Amin. Oke, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.